Bapak sekalian, ini sudah mulai ada beberapa kendala tadi disampaikan. Yang pertama adalah dari Pak Sari ya, yaitu penerima zakat yang walaf. Kemudian orang yang mau dikasih zakat tapi mudik. Kemudian berikutnya adalah amilnya ini ada yang mampu atau tidak mampu, itu di biar kuliah dikasih semua atau gimana. Kemudian dari Mas An ada zakat ke yayasan, itu bagaimana kira-kira hukumnya. Kemudian zakat yang berupa investasi, apakah setiap tahun mungkin perhitungannya dari modal atau dari keuntungan, mungkin ya itu ya kalau saya simpulkan ya, zakat investasi. Kemudian zakat yang langsung kepada 8 asnaf tadi yang langsung diberikan. Kemudian Mas Zaid tadi pertanyaannya adalah gharib. Sebenarnya gharib tapi kelihatannya kaya. Kelihatan kaya tapi gharib ya. Kebalik. Kelihatannya kaya tapi sebenarnya dia gharib, utang semua ya. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut. Dan dari Bapak Haji Suyana tadi tentang kriteria data jamaah, itu triknya bagaimana, itu daftar pertanyaan, nanti kalau ada yang lupa saya bukan. Terima kasih, luar biasa ini tanggapannya. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya, dengan adanya banyak pertanyaan ya kita tambah wawasan lagi ya. Tentang saya langsung sekalian ya, apa yang disampaikan tadi tentang amil ya, bahas dari amil ini. Amil ini ya sejauh peraturan yang disampaikan oleh Basnas ya. Ini mengacu ke Basnas dulu ya. Apa yang di-SK oleh pemerintah. Siapapun yang nggak di-SK oleh pemerintah, nah kalau di aturan Perbasnas itu bukan termasuk amil. Jadi UPZ yang di-SK oleh Basnas itu amil. Nah itu yang jadi peraturan di Basnas kemarin ya. Bisa dicek lagi di peraturan Basnas di Perbasnas itu dalam kaitannya dengan tumpang tindih petugas di beberapa tempat gitu. Karena khawatir salah sampai ke tingkat kresek yang untuk membagikan wadahin ini itu jadi pembicaraan. Apakah boleh ngambil dari dana zakat apa enggak? Nah, itu kan tidak jelas gitu. Jadi kalau memang butuh zakat ya untuk zakat. Nah, kresek itu kadang sepele, tapi kita mengabaikan. Ini uang dari mana? Untuk apa namanya operasional pembagian distribusi barang Basnas. Jadi sebagian ada yang menyikapi ya ambil dari dana masjid, bukan dari dana zakat. Jadi sebagai dana operasional ada kekhawatiran takut mengurangi dana zakat yang sudah ada, karena zakat itu hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf itu, jangan ditambah-tambah lagi gitu. Hanya 8 asnaf. Di sana juga tidak ada operasional, tidak ada biaya operasional di sana. Kalau ada biaya operasional nanti bikin RAB, bahaya dana Basnas dan dana zakat ini. Tapi kalau diambilkan dari dana zakat itu wajar, karena infak sedekah yang ada di masjid ini kan masih layak diperuntukkan itu kemaslahatan. Nah
kemudian ada mu'alaf yang kaya. Ya, kalau mu'alaf yang kaya saya kira sudah tidak termasuk Pak, karena tapi mau menerima ini. Kenapa ada kategori mu'alaf ya di 8 asnaf ini? Karena itu adalah sentuhan dakwah Islam yang untuk meyakinkan bahwa orang masuk Islam harus dilindungi, harus dibantu, harus diayomi. Itu mu'alaf. Tapi ketika orang mu'alaf itu sudah bebas dari kriteria itu, ada orang kaya, ibadahnya bagus, ya sudah lepas Pak dari kategori itu. Artinya tidak semata-mata mu'alaf itu berlaku seumur hidup. Wah, ini kalau ada mu'alaf berlaku seumur hidup, semua yang baru masuk ini Islam orang kaya, orang ini, ya jadi status pekerjaan nanti. Jadi tujuan mu'alaf kita bantu dan disyariatkan untuk bantu mu'alaf itu ya untuk menguatkan keislamannya. Kalau sudah kuat Islamnya walaupun mu'alaf, mending dikasih pilihan yang lain, yang miskin atau yang ghorimin tadi, atau yang sabilillah, namanya itu berdakwah. Ya, saya kira seperti itu. Jadi mu'alaf itu statusnya bukan seumur hidup, tapi selayak kita bantu membutuhkannya. Silahkan, hanya semata-mata untuk menguatkan syiar Islam, menguatkan keyakinan Islam. Syiarnya itu adalah ketika ada mu'alaf harus dibantu, harus dikuatkan. Dan kemudian ghorimin ya. Nah, ghorimin ini memang banyak kejadian ya. Karena definisi dari ghorimin ini orang yang bisa dikatakan orang bangkrut, bisa dikatakan orang yang banyak hutang, dililit hutang. Sudah barang tentu apa yang menjadi beban hutang atau bangkrut itu di jalan yang benar menurut agama Islam. Bukan bangkrutnya karena judi, bukan bangkrutnya karena ya main macam-macam lah, tapi bangkrutnya benar-benar di jalan Allah. Ini harus jadi kriteria juga ini, karena banyak orang bangkrut sekarang gara-gara macam-macam kan, gara-gara salah pilihan, salah pilih. Ini jago saya, ini kalau jago saya sekian, ini kan judi, bangkrut, dia punya hutang banyak. Bagaimana kalau gara-gara banyak hutang nyalon pilkades? Apakah itu ya kalau umpama dimasukkan ke kategori ghorimin gara-gara nyalon? Karena nyalon ini, sekarang nyalon miliaran, tapi soal hutang sini sudah itu tidak termasuk ghorimin. Karena itu pilihan nasib yang memang konsekuensi. Tapi kalau berbeda yang dimaksud ghorimin ini ada memang untuk berjuang di jalan Allah, kemudian kita benar usaha benar, punya toko, punya perusahaan, tiba-tiba ditipu sama orang, bangkrut. Tiba-tiba ada orang yang sengaja tidak ada unsur ketidaksengajaan atau disengaja, tapi membuat orang ini bangkrut. Nah, ini kan beda Pak. Tapi kalau pilkada dan ini sudah menjadi konsekuensi, sudah menjadi arahan hutangnya itu sudah jelas. Saya hutang, kalau kalah gimana? Saya kira bukan orang bangkrut itu. Tentu orang mau hutang harus dipikir dengan keadaan apa yang dipunyai.
benar-benar berusaha, berdagang, tapi secara tidak sengaja atau sengaja dari orang lain sehingga jadi bangkrut karena faktor usaha. Kira paham ya? Tapi kalau sekarang banyak masyarakat orang yang ikut caleg-caleg langsung lari dari darurat, lupa sama pakaiannya, jadi miskin, gitu ya. Ya kalau umpama sudah wajib ditolong, mungkin dengan cara yang lain. Maksudnya kan banyak dana infak sedekah jangan dimasukkan ke dana zakat. Ini zakat ini sebenarnya apa sih kan? Itu mau zakat 2,5% umpama ya, yang umpama dapat 100 juta, 2 juta setengah. Masa bisa melunasi hutang? Tapi kan cuma membantu. Mending kalau membantu ya memang dikasih solusi lain untuk mencari yang lain, jangan diambilin dari hal-hal yang sensitif, takut salah, takut macam-macam, karena ini pertanggungjawaban kepada Allah ya, pertanggungjawab kepada Allah. Jadi kalau ghoriminnya masih belum jelas, yang penting dialihkan ke yang lain, gitu. Ghoriminnya nggak jelas, karena sekarang banyak nggak jelas ghoriminnya. Ada judi, ada yang kalah petok, kalah macam-macam. Kemudian apa lagi? Sejak yayasan itu saya kira termasuk sabilillah. Jadi kalau memang zakatnya itu diperuntukkan untuk anak yatim yang ada di sana, itu masuk kategori miskin. Karena di kelompok 8 asnaf itu tidak ada yatim. Harus beda antara yatim dan miskin. Tapi digolongkan yatim itu miskin. Tapi kalau umpama personal ke anaknya tidak masalah. Kalau dizakatkan ke pengelolanya itu masuk ke sabilillah. Karena pengelolanya itu yang lebih potensi untuk berdakwah atau membuat planning terhadap apa yang ada di yayasan, itu termasuk sabilillah. Sama dengan guru ngaji, ustaz, itu termasuk sabilillah. Jadi biar skemanya jelas. Kalau kepada anak yatimnya itu termasuk yang bisa fakir, bisa miskin. Kalau pengelolanya bisa sabilillah, sama-sama bisa. Kemudian perhitungan investasi itu, semua investasi itu dihitung bukan investasinya, tapi hasilnya. Itu termasuk bisa dikatakan zakat perniagaan, zakat dagangan atau zakat provisi. Tapi memang dalam trending itu ya, cryptocurrency itu sudah menjadi bahan pembicaraan di tingkat nasional. Karena begini, cryptocurrency itu ada yang resmi, ada yang tidak. Yang resmi, makanya sepakat para ulama kemarin di Basul Masail boleh dan tidaknya mengikuti cryptocurrency itu, karena itu ada unsur penipuan. Karena tidak jelas, hanya menjual koin-koin aja yang ada di media sosial, barangnya nggak jelas. Sehingga keputusan ulama di Munas di tahun kemarin itu, bagi kripto yang sudah dijamin oleh OJK, dijamin pemerintah dari keamanan kebangkrutannya, dari keamanan
juta evaluasinya, itu hanya rekuni tiap hari. Jaga naik turunnya ini Pak, fluktuasi nilai rupiah yang ditukar kalau ada ini beli, tapi itu kadang risikonya tinggi karena yang baru-baru ini masih belum dijamin keamanannya oleh pemerintah. Cuma dari sisi nilai keuntungan spekulasi bisa untung, ya bisa rugi. Maksudnya untung ketika tidak ada bangkrut, tidak ada penutupan, terus ikutin, tapi bahayanya takut karena ini tidak resmi, ya bisa kolek langsung tutup, itu yang berbahaya. Jadi ada apa? Outreach untuk jamaah, trik untuk jamaah yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari panitia yang berhak ini, karena panitia memang kadang gini lah, kalau di kurban itu kan memang nggak ada ketentuan apa namanya ya, seperti zakat. Jadi siapapun yang ada di sekitar yang muslim, kadang non muslim juga dapat dikasih. Karena mohon maaf, di Bali ini sangat luar biasa kesadaran berkorbannya itu tinggi. Di musola saya kemarin di Pulau Cari, di Pasar Selatan itu 18 sapi. Jadi setiap tahun itu belasan sapi. Itu musola kecil di tempat saya. Kenapa? Karena kesadaran dari bulan haji kemarin itu sudah dimintai ini teman-teman. Tiap bulan 290, 200 jamaah kumpul, jadi tinggal kekurangannya berapa di akhir mau kurban itu, sehingga banyak-banyak. Dan itu kesadaran diri semua. Nah, mengenai untuk munculnya orang-orang yang penerimanya ini panitia ya sebenarnya yang punya hak. Kalau potong kurban tiba-tiba banyak data miskinnya, atau ketika hari raya banyak muncul nama-nama miskinnya, nah ya ditanggung jawab panitia. Saya kira itu solusinya, harus cari panitia yang benar. Ya, Bapak sekalian, alhamdulillah kita